membawa kita dalam doa. Tentang 10 firman. Pernah tidak? Baca mana? Kitab. Coba adik-adik ulang. Allah menyampaikan 10 firman sebagai pedoman hidup. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Coba perhatikan gambar ini. Coba adik-adik perhatikan gambar. Gambar apa ini? Manusia. Gambar apa? Manusia. Manusia buat apa? Memegang dua benda. Jadi di dalam gambar ini seorang manusia memegang dua benda. Manusia ini adalah Musa dan benda dua ini adalah batu. Jadi Allah memberikan 10 firman itu lewat Musa dalam bentuk dua batu yang ditulis dalam dua batu, yaitu batu pertama dan batu kedua. Jadi 10 firman itu ditulis dalam dua batu ini. Batu pertama mengisikan perintah 1 sampai 3, yaitu mengisikan tentang hubungan antara Allah dengan manusia atau manusia antara Allah dengan manusia. Itu adalah 3 perintah ini yang ditulis pada satu batu. Sedangkan batu yang kedua menuliskan 7 perintah, yaitu perintah yang keempat dengan perintah yang ke-10 sampai perintah yang 10. Jadi 10 perintah Allah itu ditulis oleh Musa, ditulis oleh Allah dalam bentuk batu ini, diterima oleh Musa. Jadi Musa ini adalah pemimpin. Oke, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini, coba ada lihat. Gambar yang kedua ini apa? Melanggar lalu lintas. Jadi di dalam gambar itu ini menceritakan dengan suatu peraturan lalu lintas. Jadi jika kita berjalan sesuai dengan aturan ini, maka kita merasanya nyaman atau aman. Jadi antara kedua gambar ini, gambar pertama dengan gambar yang kedua ini, gambar yang pertama tentang Musa menerima 10 perintah Allah. Ini gambar pertama. Sedangkan gambar yang kedua menceritakan tentang peraturan lalu lintas. Jadi dari kedua gambar ini menyatakan tentang aturan yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Karena keduanya ini antara pemimpin dengan aturan, keduanya berjalan seimbang. Karena kedua ini sangat penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita hidup kita. Dalam keseharian kita, di mana-mana kita menemui peraturan dan kita temui pemimpin.
Peraturan itu baik di sekolah, baik di rumah maupun di masyarakat. Peraturan kita dapat di mana semua? Di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Contohnya di rumah, peraturan yang ada di rumah. Kalau kita sakit, kita harus buat apa? Harus minum obat. Itu adalah peraturan di rumah yang kita alami di rumah. Kalau peraturan di sekolah, peraturan yang ditetapkan di sekolah, pada hari Senin kita harus berseragam lengkap. Dan itu lengkap dengan topi dan dasi. Kalau peraturan yang ada di masyarakat, berarti peraturan yang ada di masyarakat, contohnya, jika di masyarakat ada gotong royong atau bekerja sama, maka kita harus melibatkan diri di dalam masyarakat. Jika keduanya ini berjalan seimbang, maka akan membawa suatu suasana yang menggembirakan dan menyatukan di antara kita. Kalau contohnya tadi, kalau di rumah kita sakit, kita harus minum obat. Kalau di sekolah, mereka bilang, ibu atau pak guru bilang, besok hari Senin kita harus memakai seragam yang lengkap dengan topi, dasi, dan sepatu. Kalau maka sekarang kita buka kitab suci. Buka kitab suci, kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai berapa tadi? 17. Bab 1 sampai 17. Ayat 20 bab 1 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama ya. Sudah? Bab 20 ayat 1 sampai 17. Buka, sudah dapat di kitab Keluaran? Sudah? Nah, kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Sekarang kita baca bersama-sama ya. 10 firman. Lalu menceritakan tentang 10 firman. 10 firman itu diberikan oleh Allah kepada kita semua dan kepada umat bangsa Israel melalui siapa? Melalui Musa. Dan di dalam firman ini, di dalam bacaan ini yang tadi kita baca itu diterima oleh Musa di Gunung Sinai dalam bentuk ditulis dalam 2 batu, yaitu batu pertama menuliskan 3 perintah, sedangkan batu yang kedua menuliskan 7 perintah. Di mana batu yang pertama itu dia menceritakan atau mengisahkan tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Sedangkan batu yang kedua menuliskan atau mengisahkan hubungan antara manusia dengan manusia. Dan sekarang tadi adik-adik sudah membaca dan sudah lebih jelaskan sedikit. Adik-adik sudah mengerti tentang isi dari bacaan ini? Mengerti tidak? Mengerti. Jadi kalau begitu sekarang ibu akan membagikan tugas ini supaya bisa dikerjakan ya.
berikan tadi adalah nomor 1 itu adalah jawabannya 10 firman. Dan jawaban yang kedua, kuduskanlah hari Tuhan atau jangan menyebut nama Allah Tuhan, curi dan lain sebagainya. Apakah anak-anak bisa hidup berpedoman pada 10 perintah Allah itu? Bisa atau tidak? Bisa. Karena 10 firman itu akan membawa kita dalam suasana yang nyaman dan aman. Nah, adik-adik, sampai di sini siapa ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Berarti semua sudah mengerti. Maka sebelum kita tutup pertemuan kita ini, kita tulis dulu PR atau pekerjaan rumah yang dikerjakan di rumah. Siap tulis? Tulislah perintah Allah yang ketiga dan yang kelima. Tulislah perintah Allah ketiga dan kelima. Perintah Allah ketiga dan kelima. Soal itu nanti kamu kerja di rumah, minggu depan baru kita periksa. Kerja di rumah ya, kerja masing-masing. Ini jawabannya bisa cari di dalam kitab suci. Yang tadi kita baca itu 10 perintah itu, sekarang kita kerja bawa soal ini, kita kerja di rumah, nanti minggu depan baru ibu periksa. Bisa dong? Bisa. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa penutup.